Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi jabbara wa qaddara wa ja'ala taysira ma ta'assara wa wa'ada bil mazidi liman u'tiya qalilan aw kathiran fashakara. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyil mukhtar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad an-nuril azhar wa sirril adhar wa ala alihi wa sahbihi dakiran maulahu dalil liswa amma ba'd. Wa usikum wa nafsi ayyuhal ibad bitaqwallahi fa innahu khairu zad yatazawwadu bihal 'abdu ila daril ma'ad wa inna ahsanal kalam wa abyanan nizam kalamullahi fil jalali wal ikram la yanalallaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sadaqallahul azim. Para jemaah salat Idul Adha Masjid Jami' Nurul Amal yang mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, sehat hadiah, mendapat ampunan, kasih sayang, keberkahan, keridhaan, sekaligus mendapat kemantapan iman, Islam dan ihsan kita kepada Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Idul Kurban merupakan sebuah ibadah yang memang telah ada sejak adanya manusia. Jadi kurban ini sebuah ibadah yang disyariatkan telah lama. Sejak mula adanya kehidupan manusia, kurban ini sudah ada. Sampai berlanjut menjadi rutinitas yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran sendiri di mana Allah Ta'ala mengabadikan sebuah ibadah yang sangat spektakuler ini. Bahkan Al-Quran menyebutkan ada 3 macam, ada 3 peristiwa besar dalam sejarah bagaimana Allah perintahkan, syariatkan ibadah yang namanya kurban ini. Untuk pertama kalinya ibadah kurban ini Allah syariatkan kepada anak-anak Nabi Allah Adam alaihissalam. Allah abadikan dalam surah Al-Maidah, "Idh qaraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar." Qabil dan Habil melakukan ritual kurban sebagai bentuk mencari keridhaan Allah dari 2 orang ini yang bertengkar memperebutkan wanita yang akan dia nikahi. Allah perintahin Nabi Adam kepada anak-anaknya untuk melakukan kurban yang endingnya fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Cuma 1 di antara 2 anak Adam yang kurbannya diterima oleh Allah dan yang satunya lagi enggak diterima. Dilihat dari latar belakang
keikhlasan dalam menunaikan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Itulah kurban yang pertama kali terjadi di alam dunia ini sejak adanya kehidupan manusia. Kurban yang kedua Allah abadikan pada kisah pengorbanan kurban yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Allah Ismail, yang singkat cerita dengan kepatuhan Nabi Allah Ibrahim sebagai bapak yang juga hamba Allah, Nabi Allah Ismail sebagai seorang anak yang juga hamba Allah yang taat, Siti Hajar sebagai seorang istri, yang semuanya itu mewujudkan terlaksananya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengen menjadi bangsa besar, kita harus mulai dari keluarga. Sebagai anak, jadilah anak yang saleh, yang taat kepada perintah Allah, taat juga kepada kedua orang tua. Kita butuh prototipe suami-suami yang bermental, berakidah seperti Nabi Allah Ibrahim. Begitu juga kita butuh untuk kemajuan satu bangsa, wanita-wanita yang saleh, wanita-wanita yang salihah, yang punya ketaatan kepada Allah dan juga ketaatan kepada suaminya. Ini Allah abadikan dalam ayat Al-Quran. Yang ketiga adalah kurban yang dilakukan oleh Bani Israel di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam, yang Allah abadikan dalam surah Al-Baqarah. Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Allah perintahkan kepada kalian wahai Bani Israel untuk menyembelih sapi. Ada pembunuhan misterius, seorang miliarder yang mati nggak ketahuan siapa pelakunya. Ternyata perintah agama memerintahkan Bani Israel untuk menyembelih sapi. Yang ending ceritanya sapi disembelih, bagian lidah dari sapi itu dikebukan ke jenazah orang yang meninggal. Bangun tuh orang, cuma sekedar menyebut siapa yang membunuh dia. Ini sebuah spirit buat kita semua, sebuah hikmah buat kita, bahwa sesungguhnya perintah kurban walaupun secara zahir yang kita sembelih adalah binatang, tapi pada hakikatnya adalah kita disuruh menyembelih tabiat-tabiat binatang yang ada dalam diri kita. Kenapa ada orang mati disuruh menyembelih sapi? Kalau kita lihat enggak nyambung, tapi begitulah perintah agama. Ada pesan-pesan di balik ritual menyembelih kurban, pada hakikatnya kita disuruh menyembelih. Betapa serakatnya orang yang kalau dalam hukum waris anak keturunan bakal dapat, tapi ada orang yang nggak sabar karena materi, orang nggak sabar karena tuntutan dunia nafsu yang ada dalam dirinya, melakukan pembunuhan. Seolah-olah secara tidak langsung Allah kagak redha terjadi pembunuhan. Nggak boleh manusia dijadikan korban atas nafsu, keinginan-keinginan yang jauh dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, dari 3 macam bentuk kurban yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kita ambil hikmah dan filosofinya, bahwa kurban mengajarkan kepada kita nggak ada satu kesuksesan dan keberhasilan, bahkan untuk meraih kemuliaan menjadi hamba Allah, tanpa kita bisa raih melalui pengorbanan. Pengen mulia, berkorban untuk agama. Kita punya harta, kita gunakan harta kita buat agama. Kita punya ilmu, kita gunakan ilmu kita berjuang untuk agama. Kita punya jabatan, kita gunakan jabatan kita untuk membela agama Allah. Kita punya potensi-potensi yang baik, gunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita
sebagai wujud pengorbanan. Ketahuilah, kagak bakalan bisa mulia seseorang memiliki harta, jabatan, dan yang lain tanpa ada pengorbanan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada riwayat saat Nabi Allah Ibrahim dibakar oleh api yang dibuat oleh Namrud, yang dalam riwayat ngumpulin kayunya aja berbulan-bulan, yang saat api itu berkobar, itu api dapat dilihat sekira perjalanan 1 bulan. Betapa besarnya api yang nyala. Begitu Nabi Allah Ibrahim dilempar, diriwayatin ada seekor katak dari sungai jalan membawa air yang ada di mulutnya. Dia lepein itu air. Para jamaah sekalian, api yang besar, pemadam kebakaran mana yang bisa secara singkat madamin api yang kayunya dikumpulin berbulan-bulan? Kalau kita lihat mungkin kita anggap upaya yang sia-sia, tapi di sisi Allah nggak begitu. Bukan yang dilihat banyaknya, tapi yang dilihat bagaimana tekad kita serius nolongin makhluk yang menjadi garda utama membela agama Allah. Begitu dilepein apinya nggak padam, tapi Allah muliakan karena dia udah punya niatan nolongin Nabi, nolongin pembawa agama Allah. Seketurunan dari saat itu yang namanya katak diharamin untuk kita bunuh. Bayangin, sebuah apresiasi besar, kemuliaan yang setinggi-tingginya Allah berikan, walaupun seteguk air yang ada di mulutnya, pengorbanannya nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, para jamaah sekalian, bagaimana kurban ini mengajarkan kepada kita untuk selalu bersatu. Ditampilkan keluarga, Nabi Ibrahim sebagai bapak, Siti Hajar sebagai istri, Nabi Ismail sebagai anak. Saat dapat ujian, diperintahkan seorang nabi yang kalau kita lihat dalam semboyan macan, serigala sekalipun, binatang buas kagak bakalan makan anaknya. Ini ada nabi yang diperintahin nama Allah buat nyembelih anaknya. Logika mana yang bisa memikirkan perintah Allah seperti itu? Tetapi para jamaah sekalian, Nabi Allah Ibrahim sebagai hamba yang taat sama Allah nggak pakai nanya. Nabi Ibrahim belum tahu kalau dia gorong anaknya bakal Allah kirimin domba dari surga, nggak tahu. Nabi Nuh saat bikin kapal dia nggak tahu ini dunia bakal dikaremin yang selamat, yang bakal naik kapal. Begitu juga Rasulullah SAW diperintahin berhijrah ke Madinah, nggak tahu rahasia apa yang sebenarnya Allah kasih. Tapi saat mereka dengar perintah Allah, mereka cuma modal tunduk taat dengan perintahnya yang ternyata membawa banyak hikmah. Nabi Allah Ibrahim, begitu Nabi Ismail dapat berita dari bapaknya pengen nyembelih dia, apa jawaban Nabi Ismail? Ib'alna tu'mar satajiduni insa'allahu minas sabirin. Lakukan wahai ayahku, kalau emang benar-benar itu perintah Allah, dengan izin Allah kau akan temukan diriku di kalangan orang-orang sabar. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam tafsirnya mengungkap rahasia perintah kurban Nabi Allah Ibrahim terhadap anaknya. Nabi Ismail jawab dengan bentuk jamak, satajiduni insa'allahu minas sabirin. Kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, inilah rahasia bagaimana Nabi Ibrahim sekeluarga berhasil jalanin perintah Allah, karena Nabi Ismail menjawabnya dengan kalimat jamak. Sedangkan ujian yang Allah berikan sama Nabi Musa saat Allah Ta'ala perintahkan mencari hamba Allah yang namanya Khidir. Ini orang punya pengetahuan
Ya Khidir, dengan persyaratan-persyaratan yang kau sebutkan tadi, mudah-mudahan kau temukan diriku dengan izin Allah termasuk orang yang sabar. Nabi Musa menjawab dengan bentuk mufrad, dengan bentuk tunggal, sabira. Sedangkan Nabi Ismail jawabnya dengan bentuk jamak. Dari dua tokoh Nabi ini yang berhasil dalam ujian adalah Nabi Ibrahim. Dia jawab dengan bentuk jamak Nabi Ismail. Sedangkan Nabi Musa gagal berburu, belajar kepada Nabi Allah Khidir alaihissalam karena Nabi Musa menjawab perintah itu dengan bentuk mufrad. Inilah rahasia kurban, hikmah kurban kita agar senantiasa selalu bersatu, jangan berpecah belah, karena sesungguhnya persatuan dan persatuan inilah yang akan menyebabkan kita menjadi bangsa yang besar. Yang terakhir para jemaah sekalian, kurban mengajarkan kita ketulusan. Apa yang kita lakukan sebanyak apapun kalau bakalan diterima oleh Allah Ta'ala bila diniatkan kepada yang selain Allah. Disebutkan oleh Al-Imam Malik dalam sebuah maqalah, madama lillahi makana lillahi dama wattasal wa makana li ghairillahi inqata'a wanfasal. Apa aja yang kita niatin karena Allah bakal langgeng dan bakal eksis. Sedangkan yang kita niatin kepada yang selain Allah, apapun yang kita niatin, mau dalam paguyuban, mau dalam organisasi, mau dalam hubungan masyarakat, ketika kita punya tujuan materi gula-gula dunia, maka sesuatu itu nggak bakal langgeng. Para jemaah sekalian, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahil hamd. Dalam riwayat disebutkan ada raja yang kaya raya membangun masjid di sebuah kota. Begitu masjid udah selesai, sang raja bermimpi pada satu malam. Betapa terkejutnya dalam impian yang dia lihat pelang masjid yang udah jadi. Ternyata pelang tersebut bertuliskan Masjidul Ajuz. Masjid ini adalah masjid orang tua. Ini raja begitu bangun betapa kagetnya. Karena apa? Selama ini biaya masjid 100% kagak bikin proposal, nggak ada donasi dari yang lain. Yang raja ini membangga-banggakan dirinya. Tuh masjid kalau nggak ada aneh, masa bisa jadi itu masjid. Ternyata Allah tegur melalui mimpi. Begitu tuh masjid jadi, dalam mimpinya dia lihat masjid itu bukan nama dia. Masjid itu justru masjid orang tua. Sehingga keesokan harinya dia kumpulin panitia pembangunan masjid. Kira-kira di antara kalian ada nggak yang lihat atau dana dari siapa yang masuk diem-diem di masjid ini? Maka panitia masjid bilang nggak ada, total duit semuanya dari engkau Tuhan Raja. Enggak mungkin aneh lihat mimpi di masjid namanya bukan nama aneh. Akhirnya ada yang laporan, cuma satu raja pada satu saat saya nemuin seorang nenek tua masuk kemari. Dia sering mengutin sampah yang ada di wilayah masjid. Mungkin dia kita tanya, oke, cari itu nenek tua. Begitu dipanggil sama raja, ditanya sama raja, wahai nenek tua, apa yang ente sumbangin saat masjid ini bangun? Jawaban sang nenek, ya raja, jangan kata buat nyumbang, sehari-hari makan aja saya sulit. Bagaimana saya nyumbang? Enggak mungkin, karena dalam mimpi saya lihat justru masjid ini adalah nama ente. Apa kata sang nenek? Kalau emang perbuatan baik saya sama masjid cuma sekali-kalinya yang saya ingin. Saat saya lagi ada di sekitar masjid ini, saya melihat keledai yang bawa pasir lagi jalan, kakinya kesandung, kakinya kesangkut tali. Dari tadi saya lihat itu keledai maju mundur kagak jalan-jalan. Saya tarik talinya. Ikhlas banget saya saat saya nolongin keledai yang terikat, tersangkut tali. Saya ikhlas karena Allah. Cuman itu yang saya lakukan. Begitu dengar pengakuan nenek-nenek cuman dandanin tali yang nyangkut di keledai,
Nangis sang raja, nyesel-nyeselnya karena apa? Selama ini yang dia lakukan membangun masjid, motivasinya adalah pujian manusia, riya, sum'ah, ujub. Itulah yang menjadi teguran dari Allah SWT. Tapi sang nenek dengan keikhlasan yang dia lakukan, ternyata yang dicatat pahalanya, pahala masjid itu adalah buat sang nenek. Ini lagi-lagi Kurban mengajarkan keikhlasan kita kepada Allah, sehingga Allah katakan la yanalallaha luhumha wa la dima'uha. Kurban yang kalian sembah, yang kalian sembelih, bukanlah daging dan darahnya yang sampai kepada Allah, tetapi adalah nilai-nilai ketakwaan kita, keikhlasan kita dalam menjalani ibadah. Mudah-mudahan kurban ini membawa kebaikan dalam kehidupan kita, dalam keluarga, bermasyarakat, bernegara. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafara. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المصابيح الغرر ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر من يومنا هذا إلى يوم المحشر. أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله تعالى عن الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين وعلى كل الصحابة والتابعين والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين وارزقنا وإياهم بطانة الصالحة يا أرحم الراحمين. اللهم كما نصرت بيت الحرام من أربعة وجنوده الظالمين وأرسلت فيهم طيرا أبابيل وجعلت لهم عبرة للمعتبرين وأنزلت فيهم سورة تتلى إلى يوم الدين. انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي العراق وفي الشام وفي الرحمية وفي كينيا وفي اليمن وفي كل مكان يا ذا القوة المتين. وطهر القدس من اليهود والكائنين وطهر القدس من اليهود والكائنين. اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا وسائر بلاد المسلمين بلدة رخية، بلدة طيبة، بلدة مباركة، بلدة آمنة من بلد الدنيا والآخرة. اللهم بلغنا حج بيتك الحرام وزيارة قبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلمنا بركة المقام واسمع بركة زمزم وبركة مشاعر العصام في جودك وجلالك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه
yasifun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lam.